Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam rahayu. Salam kebajikan, salam taklim ma'rifat ura. Edisi siar langsung bertempat di guest house Taklim Ma'rifat Lamongan kampus 3. Tapi di guest house-nya ya, kebetulan karena banyaknya tamu dari mana-mana, akhirnya ada tempat untuk penginapan untuk tamu-tamu yang datang dari luar kota. Judul yang kita angkat kali ini adalah Tuhan ada di balik sistem. Bahasa kami agak beda ya guys dengan orang-orang menerangkan. Ini bukan bahasa teori, tapi ini bahasa teknikal dan praktikal. Kenapa sistem? Apakah betul, saya tanya, bahwa seluruh alam ini berlapis dan seluruhnya yang di dalam alam ini pun mempunyai sifat berlapis-lapis? Manusia berlapis, dunia berlapis, akhirat berlapis, semuanya berlapis-lapis. Itu bukti bahwa ada makom dimensional. Artinya kita tidak ada di standar yang sama, gelombang yang sama. Makanya wujud makhluk ada berlapis-lapis berbeda-beda. Ada manusia, ada hewan, ada tanaman ataupun bendawi, manusiawi, hewani, nabati, bendawi. Demikian juga makhluk-makhluk astral dan sebagainya. Itu artinya ada lapisan-lapisan dimensional, nggak bisa dibantah itu. Berarti ada rahasia dari masing-masing alam atau adanya sesuatu controller atau yang mutlak menguasai itu semua sebagai central of apa itu pengatur namanya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Maha pengatur seperti itu. Yaitu kami sebut adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas, yaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak di dimensimu, dia tidak di alammu. Bahkan kau sendiri pun berlapis-lapis. Lapisan terendahmu ada juga lapisan tertingginya. Kemampuanmu melihat dengan mata kepalamu, ada juga kemampuan melihat dengan batinmu. Ada jasmani, ada rohani, ada dunia, ada akhirat. Akhirat pun berlapis. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit di atas dunia. Sedangkan Allah menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhirat tertinggi. Berarti menuju Allah tidak bisa dengan kemampuan manualmu yang sekarang. Berarti menuju Allah kau mesti menyingkap rahasiamu. Betul nggak dengan kalimat Nabi? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, otomatis dia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri, bukan diri yang sepintas selalu kau lihat dengan badan kasar ini, bukan. Ini badan kasarmu, jasmanimu. Di balik ini ada badan halus rohanimu. Demikian juga rohmu berlapis-lapis, yang ujungnya adalah maha rohani, atau yang disebut tadi Maliki Yaumiddin, ada di langit akhirat tertinggi. Berarti Tuhan ada di balik tabir, Tuhan ada di balik sistem. Jika kau tidak mengakui itu, berarti kau bayangkan Allah itu sebanding dengan derajat manusiawimu yang bisa kau lihat seperti kucing atau kambing atau anjing. Nah, bukan itu. Pandanganmu terbatas.
Nah, berarti ada rahasia di balik cara menghubungkanmu dengan gelombang Allah, dengan Allah Ta'ala. Mesti lewat gelombang, karena dimensionalnya, jaraknya berlapis-lapis dan tak terhingga yang berlapis-lapis. Maka nggak bisa kita sholat dengan cara manual manusia. Hanya sekedar tahu Allahu Akbar sampai salam, tapi memakai dimensi kasarmu, oh, nggak bisa. Demikian juga dengan zikir. Zikir apapun itu, kalau masih memakai zikir di gelombang jasmani dengan akalmu, nggak akan nyambung. Ibadahmu pun demikian, sholatmu pun demikian. Maka betul kata Nabi menyampaikan firman bahwasanya orang yang lalai dalam sholatnya atau nggak nyambung atau nggak connect dengan Allah Ta'ala, nggak sampai gelombangnya, maka sholatmu dianggap lalai dan sholatmu diganjar dengan neraka well. Demikian juga caramu membaca Quran, tidak mungkin tersentuh itu Quran, apalagi kau baca. Itu ada caranya. Kau bukan yang ini. Jika kau paksakan ibadah, zikir ataupun memakai ini, nggak akan nyambung. Nah, sistem itu sendiri, kenapa saya sampaikan sebagai sistem? Itu hukum, itu rumus, itu namanya sistemik. Jika tidak lewat sistem itu, nggak akan bisa. Atau dalam kata lain kami sebut itu sebagai metodologi. Semuanya, segala sesuatu pasti memakai rukun syarat dan juga memakai teknikal. Apa syarat rukunnya? Itu mesti diterangkan lagi di ilmu yang lain, yaitu ilmu tarekatullah. Demikian juga teknik dan caranya. Kalau sholatmu hanya sholat tahunya sholat syariat, hanya tahu bacaan dan gerakan, itu sama halnya kau berjoget dan menari-nari dengan bernyanyi-nyanyi. Kenapa? Ada hanya dua itu, yaitu gerakan dan kalimat kata-kata. Berarti kalau sholat syariat tanpa memakai rumus gelombang teknikal, tidak ubahnya kau seorang penari dan penyanyi. Makanya kau hanya disibukkan di gerakan dan kau hanya disibukkan di kalimat kata-kata. Gelombangmu nyambung enggak? Betul ya? Kalau kau hanya sholat sebagai penari dan penyanyi, kau hanya berakhir dengan neraka well. Gak nyambung walaupun kau telah sholat. Sholat itu bukan dancing ya. Mulai takbir sampai salam itu bukan dancing. Nah, demikian juga kalimat-kalimatnya itu bukan singing, bukan juga bernyanyi, bagus-bagusan suara, bukan. Maka cek di dalam Quran, ada enggak perintah untuk mencari wasilah? Ada enggak kalimat yang menerangkan tentang baiat nur iman dan nur kitab, tentang rasulun min anfusikum, tentang thariqah, dan juga tentang naiknya gelombang atau mi'raj. Lah kalau kau di sini, Tuhanmu di sini, di ujung langit akhir tertinggi, ya mana nyambung? Tentu mesti ada sambungannya dong, karena dia tidak di dimensi yang sama denganmu. Kalau kau kira itu kau samakan dengan bahwa Allah ada di mana-mana, bukan yang itu konteksnya. Kalau dia ada di sini juga, oh sembah saja dia. Kalau segampang itu. Nyatanya, walaupun Nabi menyampaikan dia lebih qarib, lebih dekat denganmu timbang urat leher, tapi Nabi
Mi'raj yang belajarnya saja membutuhkan waktu 13 tahun dan dia pun tidak dengan cara manual kemampuannya tapi memakai faktor al-Buraq. Artinya apa? Kalau kau nggak temukan rukun syarat yaitu faktor al-Buraq dan tidak ketemu tekniknya yaitu tarekat, maka ibadahmu hanya sebatas ibadah dancing dan singing. Betul ya? Ya, kejam-kejam sedikit ngomongnya. Tadi ya saya sampaikan adanya wasilah, adanya rasulun min anfusikum, adanya tarekat atau caranya, dan juga adanya proses naiknya gelombang yaitu Mi'raj. Ada juga Siratal Mustaqim. Itu bukti. Kenapa kok ada jembatan? Berarti ada proses perpindahan atau naik, berpindah dimensi atau berubah, bergeser. Kalau kau di dunia dan ibadahmu hanya di dunia, oh sudah jalan di tempat kau. Tapi kalau kau jasmanimu di dunia tapi rohmu menembus langit-langit akhirat, itulah yang disebut Nabi sebagai Mi'raj. Nah, syarat Mi'raj adalah ternyata bagi orang-orang beriman yang telah ketemu metodologi sholat. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, yang di dunia ini yang tidak ketemu guru rohani, oh alamat sesat. Demikian ditegaskan di Al-Kahfi 17. Yang tidak dalam bimbingan Allah lewat waliyah mursyida, ini gambaran akhir zaman, pasti dibimbing setan. Atau yang nggak punya guru rohani, atau yang dibimbing guru yang salah, pasti sesat. Itulah urgensi dari metodologi. Nggak main-main, ini sistemik. Jika tidak lewat sistem itu, pasti sesat. Dari dahulu kala, Allah selalu menurunkan agamanya tidak berupa tulisan, huruf, atau rupa dan suara. Tapi Allah menurunkan agama lewat seorang utusan. Dan agama itu disampaikan sebagai ma'rifatullah. Dan ma'rifat itu adalah lewat proses. Yang proses itu mesti dalam bimbingan Rasul. Makanya di At-Taubah 128 diterangkan kembali tentang adanya Rasulun min anfusikum. Maka yang praktek ilmu hakikat, spiritual, tarekat, apapun itu, yang bukan dari jalur yang waris dari Rasulullah, kita ngomong konteks akhir zaman, maka dipastikan ilmumu bukan dari Allah dan 1000% kau pasti nggak sampai ataupun salah alamat atau keduanya sama-sama sesat. Nggak sampai atau salah tetap sesat, betul nggak? Karena nggak nyampe ya nggak nyampe. Ibarat kau mau kirim surat nggak sampai alamat, berarti tetap nggak sampai. Apapun ceritanya itu tetap sesat. Nah, itulah kedudukan Rasul. Itulah kedudukan yang kata Nabi Isa adalah sebagai penggembala domba. Semua Rasul adalah juru selamat di zamannya masing-masing. Jadi setiap zaman pun ada Rasul. Walaupun di akhir zaman nggak lagi disebut Nabi atau Rasul, tapi fungsinya adalah sebagai juru selamat. Itu yang ada di At-Taubah 128. Dan dia Rasulun min anfusikum di akhir zaman itu ada estafetnya, ada sambungannya yang dari Rasulullah Muhammad waris kepada Sayyidina Abu Bakar, waris kepada Sayyidina Salman Al-Faris, waris sampai di zaman ini. Wajib mutlak adanya
orang yang mewarisi gelombang mutlak itu. Itulah wasilah, itulah gelombang, itulah channel caramu nanti berhubungan dengan Allah yang di ars, di kerajaan Allah, di alam Rabbani, di ujung langit akhir tertinggi Malik Yaumiddin, di kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Kita telah kembali kepada Maha Mutlak, mesti lewat wajib melewati metodologi yang mutlak. Tidak bisa dipakai keyakinanmu, kepercayaanmu, itu relatif. Kita mesti memakai unsur mutlak yang turun dari Allah Ta'ala. Tanpa itu nggak mungkin sampai. Kalaulah seorang Nabi Muhammad saat Mi'raj tidak beserta Al-Buraq, nggak akan sampai walaupun itu seorang Nabi. Betul ya? Makanya Nabi sampaikan kiasnya Al-Buraq adalah kecepatan tak terhingga yang dirupakan kuda bersayap. Kuda artinya mewakili kecepatan tertinggi di muka bumi, dan sayap adalah gambaran kecepatan tertinggi di langit. Itu faktor Tuhan. Itulah unsur kitab dan unsur iman yang ditanamkan saat kita baiat masuk tarekat. Maka siapapun yang tidak dibaiat unsur itu mustahil bisa mi'raj. Nah, sayang sekali udah terlanjur banyak baiat-baiat KW yang palsu-palsu itu. Asalkan ditanamkan apa itu sembarang itu. Ditanamkan jin, ditanamkan ilmu ini itu ini tuh. Bukan ahlinya. Tidak ada ijazahnya. Asal ini asal itu mengklaim baiat, itu baiat gendruwo. Itulah praktek kodam-godaman. Makanya Mr. TM luruskan itu. Jika gurumu bukan dari jalur yang waris dari Rasulullah, seluruh praktek ilmu adalah sesat. Biarpun nampaknya baik, sopan, ahli ibadah, sabar, ikhlas, tapi jika itu bukan dari bentukan Tuhan atau subhat Allah, maka kau pun bukan diajari Allah sendiri lewat waliya mursida. Al-Kahfi 17. Maka sistem itu tidak bisa dibantah walaupun nggak kelihatan. Karena Tuhan sifatnya maha mutlak, maka relatif untuk menuju maha mutlak mesti lewat mutlak. Dari relatif menuju maha mutlak mesti lewat mutlak. Mutlak itu bukan baik, bukan benar, bukan positif, bukan halal. Enggak ada cerita dalam Quran Allah itu baik, enggak ada. Kayak paman kau saja Allah itu ya. Allah itu benar, oh bukan. Kayak Allah itu apa ya, pintar dalam kuis itu dibilang benar ya. Allah maha besar, maha kuasa, maha kaya. Ada kalimat maha yang jeli. Nah, hati-hati dengan adanya istilah mursyid. Cek dari mana jalur kemursidannya itu. Siapakah yang menurunkan ijazahnya kalau ada? Dari mana jalurnya? Apakah ada ijazah? Apakah ada stempel? Apakah ada pusaka? Dan apakah ada gelombang mutlak di situ? Cek secara logika. Jika ada yang ketemu dengan gelombang mutlak, tentu dia pasti cerita ini, betul nggak? Nyatanya, blok. Sekarang sangat jarang orang menceritakan tentang gelombang mutlak. Kalimat ini bahkan seolah-olah tabu, betul ya? Nyatanya hanya Mr. TM yang sampaikan itu. Lainnya paling tawasul, betul nggak? Tawasul, keberkahan, preketek.
gelombang mutlak. Yang mutlak itu unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tidak perlu berkata-kata, teori atau diskusi pengetahuan. Tidak berwujud, tidak berlafal, tidak bersuara. Tanpa itu tidak akan pernah kau sampai kepada yang maha mutlak. Demikian juga roh. Roh mempunyai sifat qadim. Roh itu pun mutlak. Nyatanya kenapa nggak satu pun orang berani cerita tentang kemutlakan itu? Hanya orang cerita baik, betul nggak? Benar, halal, sopan, ikhlas, sabar, positif. Ini bukan tentang itu, bro. Antara relatifmu atau mutlak. Karena yang sampai kepada yang maha mutlak harus mempunyai sifat mutlak yang berlapis-lapis sampai pulang kepada yang maha mutlak, bergabung dengan sifat yang maha mutlak itu. Hanya cahayanya yang bisa kembali kepada dirinya, bukan pengetahuanmu, bukan akalmu, bukan diskusimu, teorimu, bukan. Goblok. Sayang sekali ya, semua orang cerita tentang teori. Mana yang menerangkan prakteknya? Ayo mana? Mana yang menerangkan metodologinya? Kalau ada, caranya, gurunya, prosesnya, variabelnya, rukun syaratnya, ilmiahnya, nggak ada. Padahal Nabi sampaikan al-aslamu ilmiun baru wa amaliyun. Ya'lu wala yu'la alaih. Itulah, nggak ada tolok bandingnya, berarti mutlak. Bukan antara baik sama yang lebih baik, tidak. Juga rahmatan lil alamin. Mutlak bisa diterima oleh seluruh semesta, seluruh sudut pandang. Kalau ada yang mengaku ada orang yang bisa mengilmiahkan, tentu dari kemarin sudah ada istilah gelombang mutlak, betul nggak? Nyatanya tidak ada. Wasilah hanya diartikan tawasul, betul nggak? Asal kirim-kirim Fatihah, kirim-kirim doa, mohon keberkahannya wali-wali dan sebagainya. Bukan itu. Yang menerangkan Mi'raj siapa? Tekniknya ada nggak itu? Nggak ada. Yang menerangkan di mana Siratul Mustaqim ada nggak itu? Nggak ada. Yang menerangkan Rasulullah min anfusikum ada nggak? Nggak ada. Yang menerangkan wujudnya Allah zaman ini ada nggak? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Itu bukan agama. Karena metodologi mesti lewat sistem. Dan sistem itulah metodologinya. Dari zaman dahulu kala, agama diturunkan selalu lewat baiat, teknik zikir, suluk atau tawa berata, dan mengemban bakti visi misi ketuhanan. Nyatanya ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada semua. Itu bukan agama. Itu keyakinanmu sendiri, kepercayaanmu sendiri dari olah akalmu. Akalmu relatif, akalmu baharu. Akalmu nggak mungkin bisa menjaga yang qadim, apalagi maha qadim. Seumpama akalmu ini sebatas volume gelas, kira-kira sekalipun akalmu berusaha menyerap pengetahuan Tuhan yang maha mutlak, yang maha tak terhingga, air ini kalau mau menampung air hujan yang derasnya 5.000 tahun dengan gelas ini, saya tanya, yang kau dapatkan sebesar apa nantinya? Ya cuman sebesar akalmu sendiri segelas ini, betul nggak? Jangan paksakan menerima ayat-ayat qadim dengan akalmu yang baru, nggak mungkin bisa. Ini ilmiah, logik tinggi. Makanya kami nggak melayani debat dan sebagainya, nggak perlu. Kalau kau sudah menerima orang dalam setem, oh datang. Nggak perlu tanyakan basa-basi sama saya, nggak perlu. Saya tidak suka basa-basi. Kau cocok bungkus, nggak cocok ludahin.
Kalau kau cocok datang sini kita proses. Gitu saja. Ini akhir zaman, nggak perlu panjang-panjang baca cerita. Kalau mau cerita banyak itu yang di mana-mana itu, asal cerita, asal ngoceh, asal ceramah, asal dakwah. Ditanya tuannya mana, nggak ngerti. Jalannya mana, nggak ngerti. Gurunya mana, nggak ngerti. Prosesnya bagaimana, nggak ngerti. Jadi paham ya, sekarang agama adalah ma'rifatullah, dan ma'rifatullah itu ada di balik sistem. Itulah metodologi agama. Tanpa itu sesat, itu aja. Kata siapa? Kata Cocot yang Mr. TM. Silakan dibantah kalau bisa, tapi terangan ilmiahnya. Jika tidak datang dari si Allah Ta'ala lewat Rasulun min anfusikum, sesat kau. Biarpun ibadah 5.000 tahun, tetap sesat. Jadi demikian. Agak keras sedikit ya, karena apa? Sudah banyak ini yang mengaku mursyid, ini waris kayak yang kamil mukamil kayak atau apalah kayak. Tapi hanya itu saja, nggak berani menerangkan ilmiahnya. Dari mana warisnya? Dari mana itu? Kenapa kok kamil mukamil? Nggak ada. Asal comot, asal ngaku. Ada yang jadi tuan syekh, ada yang sayyidi syekh, ada tuan guru. Dari mana itu, bro? Kalau mimpimu salah alamat. Demikian ya. Karena banyaknya orang ngaku mursyid, maka kita pancing dengan tanda-tanda mursyid yang asli. Mursyid yang asli itu waris, diwarisi dari estafet yang sama menyambung, yang ujungnya adalah Rasulullah Muhammad. Kalau sanad gurunya nggak nyambung, atau nggak ada yang mewariskan, atau nggak ada ijazahnya, atau nggak ada pusaka-pusaka bukti otentiknya, nggak ada stempelnya, nggak ada gelombang mutlaknya, itu mursyid apaan itu? Ujungnya dia pasti genderuwo itu. Karena logika, namanya kausalitas tertinggi atau langit tertinggi, raja di langit akhir tertinggi, namanya itu pasti menurut satu titik ya. Kalau dua namanya gunung kembar, kayak payudara itu gunung kembar, betul nggak? Kalau satu itu mengerucut itu namanya adalah di atas itu adalah titik lenyap. Jadi tidak mungkin ada dua. Oh, tidak mungkin. Apalagi tiga. Apalagi sekarang sekitar 200-an mursyid. Alamak. Di sini bisa jadi tujuan sama-sama. Tapi di ujung hanya yang sampai puncak yang bisa menerangkan tentang puncak itu sendiri, betul ya? Yang sampai bawah, yang hanya sampai bawah. Oh, kalian cuma anak-anak. Kalian makrifat kelas coro, ya, paham ya? Kelas kecoa. Ini kayak sombong sekali Mr. Tem, enggak ya? Mr. Tem yang brilliant baik hati dan oh, tidak sombong. Karena ini sangat banyak di luarnya mengaku-ngaku dan sebagainya. Ini koreksi besar-besaran. Dunia global saat ini terkoreksi. Dunia perdukunan klinik pun sekarang telah terkoreksi. Dan juga banyak sistem-sistem dunia saat ini telah terkoreksi. Mau apa kau? Mau lari kemana kau? Sering kami sampaikan, begitu matahari muncul, maka gelapnya otomatis perlahan akan menghilang. Begitu uran-uran ilmiah itu muncul, maka seluruh friksi, distorsi akan otomatis terkoreksi dengan dirinya. Tepuk tangan. Bukan ulama, bukan kiai, bukan pula ustadz, tapi inilah Mr. CM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Semua logik ya, karena agama tidak membuat orang bodoh sebetulnya. Kalau kita hanya cukup di dogma, hanya yakin, hanya percaya tapi nggak pernah bisa membuktikan, itu namanya dogma blown ya. Nah, fatal ya, telah ya. Nggak ada yang berani menerangkan tentang
gelombang mutlak. Itu bahasa teknikal, bahasa praktikal, bukan bahasa teori. Lainnya masih cerita tawasul, wasilah masih cerita, mursyid masih cerita. Tapi secara praktikalnya, apa itu, untuk apa, dan siapa, dan bagaimana, tidak ada yang menerangkan. Mereka masih berjalan yang dimik-dimik, pelaku yang dimik-dimik, belum sampai-sampai. Sekali lagi, hanya yang sampai kepada ujungnya baru bisa cerita yang ada di sana, betul ya? Kalau kau belum sampai, oh jangan harap kamu. Dikit-dikit kerpek, dikit-dikit tanya jawab. Kapan katamu sendiri? Betul? Dikit-dikit katanya kitab, dikit-dikit sama. Kapan katamu sendiri? Demikian yang logis tinggi ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Dunia setelah ini akan terkoreksi habis-habisan. Pegang kalimat kata-kata yang Mr. TM, iya apa tidak? Yes or no? Atau bahasanya Elvis Presley, it's now or never. Nah, bahasa saya waktu muda. Umur saya nggak seperti ini, bro. Kau lihat nampak kayak orang gaul ya, anak muda gaul. Tidak. Umurku berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Kau hanya ngelihat dengan fisikmu. Kau lihat aku fisik. Aku bukanlah pria. Aku juga bukan wanita. Juga bukan bola waria. Aku bukan Islam, bukan Hindu, bukan Konghucu atau Buddha. Aku hanyalah titik di antara ma'rifatullah. Tepuk tangan. Kita nggak membahas merek, kita nggak membahas kulit, substansinya. Itulah mengenal Allah, tidak dengan kulit, tidak dengan merek. Karena kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Bukan awaluddin isamullah, betul kan ya? Bukan kata Nabi Isa awaluddin apa ya, Nasrani Allah, bukan, nggak ada seperti itu. Semuanya menyampaikan ma'rifatullah. Ma'rifat nggak ada merek, nggak ada kriteria, nggak ada apa-apa dengan dunia. Itu makommu yang telah sampai gelombangmu, sampai gelombang Allah Ta'ala. Halo. Sampai berampir. Halo. Demikian. Oh iya, San. Pantau uren-uren saya di YouTube. Mata mulai. Like, komen, dan subscribe. Biar kita bangun sama-sama channel ini. Cak nemu. Kita bombardir dunia dengan uren-uren ilmiah, logik tinggi. Yang tidak ilmiah, geser kau. Tumbang kau satu persatu ya. Sakit bener ya. Ini saatnya agama diterangkan dengan eksak, ilmu pasti, dengan nalar tinggi, dengan tidak dogmatis, dan wajib bisa dibuktikan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum. Belum ya. Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.